Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita berjumpa kembali di kelas 3, pembelajaran yang keempat, yaitu materi hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tanggung jawab. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar agar Allah memberikan ilmunya kepada kita sehingga menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, perhatikanlah gambar berikut ini. Apa yang dapat anak-anak lihat dari gambar berikut? Ya, di situ terdapat gambar anak yang sedang melaksanakan sholat. Dan juga anak yang sedang belajar di rumah. Mereka melaksanakan tanggung jawab mereka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Seseorang paling tidak bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya sendiri. Jika melakukan sesuatu, maka ia dapat menjelaskan alasan mengerjakan perbuatan itu dan bersedia menanggung akibat dari perbuatannya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk selalu bertanggung jawab. Semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak beribadah, tidak berbuat baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Ketika kita mau melaksanakan sholat, kita mau berpuasa, kita mau beribadah, maka kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita tidak mau beribadah, tidak mau berbuat baik, maka kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Mulai dari sekarang, mari kita sama-sama menjalankan ibadah dan berbuat baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak kita bisa dimintai pertanggungjawaban dan kita akan masuk surganya Allah bersama-sama. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, dari tanggung jawab kita dapat belajar ternyata tanggung jawab itu ada beberapa macam. Nah, apa saja macam-macam dari tanggung jawab itu? Nah, macam-macam dari tanggung jawab. Yang pertama itu ada tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri.
Yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap orang tua. Dan yang keempat, ada tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanggung jawab kita antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Apakah anak-anak sudah melaksanakan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah anak-anak sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Apakah anak-anak sudah mengaji dan berbuat baik kepada sesama manusia? Pak Toha harapkan anak-anak sudah bisa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika belum, mari kita sama-sama bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita juga mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa tanggung jawab kita terhadap diri sendiri? Ya, tanggung jawab kita terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan badan kita dan giat untuk belajar. Badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita jaga. Bagaimana caranya? Dengan mandi yang bersih, dengan bersampo, dengan memotong kuku, dengan rajin gosok gigi dan sebagainya. Itu adalah bukti tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Selain itu, kita juga harus giat belajar. Belajarlah dengan rutin anak-anak, karena dengan belajar dengan rutin, maka cita-cita kita akan semakin dekat. Maka kita kelak akan menjadi orang-orang yang sukses. Maka dari itu, mulai dari sekarang, belajarlah dengan giat. Rutinlah belajar, agar kelak cita-cita kita terwujud. Selanjutnya, ada tanggung jawab terhadap orang tua. Apa saja tanggung jawab kita terhadap orang tua? Ya, terhadap orang tua kita harus berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun dan sopan. Nah, berbakti bagaimana? Ketika diperintah oleh orang tua, kita harus menaatinya. Ketika kita disuruh untuk apa saja oleh orang tua, selagi itu perbuatan yang baik, kita harus melaksanakannya. Dan juga kita harus bersikap santun terhadap orang tua. Jangan sampai kita berkata-kata kasar, membentak, ataupun berbicara tidak baik terhadap orang tua. Karena itu mampu menyakiti orang tua. Jadi anak-anak harus bersikap santun dan sopan terhadap orang tua. Yang terakhir, ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Antara lain, menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Anak-anak harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Menyapu halaman, membersihkan tempat tidur, membersihkan rumah, kemudian ada piket di sekolah, kemudian membersihkan sekolah, halaman sekolah. Jika melihat sampah, kita ambil, kemudian kita masukkan ke tempat sampah. Itu adalah bukti tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, dengan kita melaksanakan berbagai macam tanggung jawab tersebut, ternyata ada manfaatnya anak-anak. Apa saja? Nah, ini dia manfaat dari perilaku tanggung jawab. Ketika kita sudah bisa bertanggung jawab, ternyata kita akan dihormati oleh orang lain. Karena kita punya perilaku tanggung jawab, maka kita dihormati orang lain. Kedua, kita akan lebih dipercaya orang lain, karena kita mampu mengemban tanggung jawab tersebut.
Yang ketiga, lebih mudah meraih kesuksesan. Dengan kita tanggung jawab, selalu belajar, dan selalu berperilaku baik, maka akan lebih mudah meraih kesuksesan. Dan yang keempat, lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab, kita paham bahwa apa yang akan kita lakukan akan menimbulkan tanggung jawab pada diri kita. Jika kita berbuat salah, kita harus bertanggung jawab. Maka kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Begitu ya anak-anak. Jadi tadi tentang materi perilaku tanggung jawab. Nah, selanjutnya Pak Doa punya tugas untuk kalian. Kerjakan tugas ini dengan rapi, dengan baik dan benar. Tulislah jawabannya di buku tugasmu. Kemudian kerjakan dengan baik dan benar. Tulisannya yang rapi agar Pak Doa bisa membaca dengan jelas. Begitu ya anak-anakku, ada 5 soal. Tidak sulit. Segera kerjakan, jangan bermalas-malasan. Karena ketika kalian bermalas-malasan, maka tugas kalian akan semakin menumpuk. Begitu ya anak-anak sekalian. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pelajaran dari Pak Toha. Selalu berbuat tanggung jawab. Jangan sampai kita lengah. Cukup sekian dari Pak Toha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.